Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhalimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga saya bisa membuat tugas video tentang problem kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan keimanan dan ketakwaan, yaitu masalah korupsi. Sungguh sangat menyayangkan dan menyedihkan bahwa bangsa Indonesia yang mayoritasnya penduduk beragama, namun sampai dengan saat ini Indonesia masih menyandang jawara dalam hal korupsi. Padahal korupsi dilarang dalam ajaran agama, apapun itu agamanya termasuk agama Islam. Melihat hal ini, perbuatan korupsi tidak pernah dibenarkan dalam hal apapun, sebab selalu menimbulkan kerugian. Lantas, bagaimana Islam memandang perbuatan korupsi? Dalam hukum Islam, perbuatan korupsi memang tidak dibenarkan. Agama Islam membagi istilah korupsi dalam beberapa poin, yakni riswah atau suap, sarokah atau pencurian, algosis atau penipuan dan khianatan. Ketiga hal tersebut adalah perbuatan tercela dan yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar alias hukumannya adalah haram. Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fiqh jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram. Untuk dilakukan bahwa pelakunya harus dikenai sanksi hukum baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Beberapa ulama fikih pun juga sepakat jika menggunakan atau meraih harta dari hasil tindak pidana korupsi, itu sama saja dengan memakan hasil rampasan, judi, dan curian, di mana itu hukumnya adalah haram. Selain dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam surat lainnya, Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan perbuatan dosa, padahal kamu mengetahui." Menggelapkan uang negara dalam syariat Islam disebut al-ghulul, yakni mencuri ganimah atau harta rampasan perang, atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki demi kepentingan sendiri. Sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian, meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil, bahkan hanya seutas benang dan jarum. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.